Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara Presiden Joko Widodo membuka kesempatan bagi swasta untuk melakukan vaksinasi COVID-19 mandiri. Dengan catatan, vaksinasi mandiri dilakukan menggunakan merek vaksin berbeda dengan yang digunakan dalam program vaksinasi gratis. Presiden menyebut usulan vaksinasi mandiri oleh swasta tengah dibahas dan akan segera diputuskan pemerintah. Kemudian ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi. Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak, bisa enggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak? Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan vaksin gratis tetap menjadi prioritas meski vaksin mandiri juga dibutuhkan. Erick fokus menekankan soal kuota ketersediaan vaksin yang ada saat ini. Vaksinasi gratis berjalan dengan tidak menggunakan 6 merek vaksin gratis yang digunakan pemerintah kecuali ada peningkatan jumlah produksi. Apakah vaksin mandiri diperlukan? Menurut saya terbuka. Selama tadi vaksin yang gratis harus menjadi prioritas negara, vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis, bulannya kapan tergantung keberadaan tadi stoknya dengan merek yang berbeda yang di luar yang diputuskan oleh tadi Kemenkes sebagai ini vaksin gratis. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan kepada para CEO perusahaan terkait dengan wacana vaksinasi mandiri. Menteri Kesehatan menyebut vaksin COVID-19 tidak untuk mendukung golongan tertentu. Satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses yang lebih dulu. Karena saya yakin para CEO pasti ingin dapat akses lebih dulu dan Anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia, karena nggak ada gunanya juga kita disuntik kalau yang lain tidak. Membahas respon pemerintah lebih jauh, kita akan bahas dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam. Oke Pak Arya, ini kalau kita lihat sudah semakin terang sikap dari pemerintah dari usulan pengusaha terbukanya vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Sebenarnya perusahaan mana saja yang sudah mengajukan ide tersebut? Dari sektor mana saja paling banyak? Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Ketua Kadin ya, Pak Rosan, bahwa mereka minta supaya industri, teman-teman pengusaha, perusahaan-perusahaan itu diberikan kesempatan untuk vaksin mandiri. Tujuannya bukan untuk kepada CEO-nya ya, atau untuk direkturnya atau pemiliknya, tapi untuk karyawannya. Oke. Untuk karyawannya. Jadi supaya, tujuannya apa? Supaya pabrik mereka, industri mereka itu bisa bergerak. Kalau dari vaksin kan bisa bergerak lagi kembali. Mudah-mudahan memang tidak bisa 100% ya. Karena kita tak menjaga yang namanya 3M. Tapi paling tidak itu sudah bisa menjaga keamanan dari karyawan-karyawannya. Itu akan membuat lebih percaya diri dan lebih optimis untuk melakukan kinerja produksinya gitu. Nah, makanya hal inilah yang menjadi wacana dan muncul ya Pak Rosan bilang ada perusahaan yang mau memberikan untuk sampai 800.000 sampai 1 juta karyawannya. Ada yang seperti itu juga. Jadi hal-hal begini kan bagi kita sebenarnya pemerintah ini kesempatan juga untuk mempercepat vaksinasi. Tidak hanya yang ada vaksinasi gratis oke, tapi yang vaksinasi dilakukan oleh swasta juga oke. Tapi ini ya bukan dalam arti ini ya, bukan kita masih belum tahu siapa yang lakukan, tapi adalah mereka ikut membeli vaksin gratis tadi. Ini kan mempercepat proses, tapi Pak Presiden jelaskan juga, mungkin dengan merek tertentu gitu ya, dan tempat tertentu. Kenapa seperti itu? Supaya jangan sampai vaksin yang gratis ini dipakai untuk vaksin yang mandiri gitu. Jadi ada perbedaan merek di sana gitu. Baru tempat vaksinasinya pun berbeda.
Oke. Sehingga orang bisa lihat bahwa ini memang bukan memakai vaksin yang gratis gitu. Oke, mereka sudah ada usulan merek vaksin Pak, karena kalau diingat dari hasil rapat dengan Komisi 6 kemarin, Menteri BUMN mengatakan bahwa permintaan Indonesia untuk meminta vaksin pun ke negara barat itu tidak direspon. Yang menerima ya kayak Tiongkok, kemudian ada Uni Eropa dan AstraZeneca. Iya, kalau mereknya sih belum, kita belum sampai ke sana. Ini kan masih wacana ya, masih wacana untuk ke sana. Jadi nanti kalau memang sudah ada wacana ke sana, ya akan di follow up untuk bekerja sama apakah G2G yang ujung-ujungnya adalah korporat ke korporat juga gitu ya, korporasi ke korporasi. Tapi ini yang kita carikan nanti kalau memang sudah disetujui oleh pemerintah gitu. Oke. Ini nanti mereka benar-benar sepenuhnya menanggung biaya sendiri atau gimana sih Pak skemanya? Lalu kemudian bagaimana dengan susunannya nanti, porsinya perusahaan dengan karyawan berapa persen gitu? Itu gini, mekanisme yang di dalam perusahaannya sendiri, kita nggak campur-campur. Nggak campur-campur dong, itu kan urusan di dalam perusahaan. Tapi kan ini kolektif perusahaan yang membeli ya, pastinya ya bukan gratis gitu. Oke. Bukan gratis. Gitu. Ini kan kita paham juga bahwa ini adalah sikap tanggung jawab oleh para pengusaha juga kepada karyawannya. Oke. Banyak sekali pengusaha-pengusaha kita yang berusaha juga melindungi karyawannya supaya cepat bisa inilah menghadapi corona. Ini kan harus disambut langkah ini ya kooperatif dan langkah yang memang diambil oleh perusahaan-perusahaan ini harus kita ambil positifnya gitu. Tapi mereka siap kan berarti untuk menanggung sendiri biayanya secara total atau gimana hasil percakapan kemarin rencana? Sudah pasti mereka menawarkannya adalah mereka bayar sendiri total seperti itu. Oke. Iya. Kalau dari Jadi kita ya, nanti ngasih kriteria perusahaan swasta yang dianggap cocok untuk digandeng sama pemerintah yang seperti apa Pak Arya? ini kan tidak bukan soal cocok-cocok kan, ini adalah mereka siap dengan membeli vaksinnya berapa banyak gitu, ya itu yang kita berikan lah. Logikanya begitu aja, sederhana banget. Kan bukan mereka yang beli vaksinnya ke luar negeri loh. Tapi Tetap sampai hari ini masih belum ada wacana di luar dari pemerintah atau BUMN yang membeli, belum ada. oh Belum ada jadi seperti itu. intinya mereka mungkin nanti akan mencarikan begitu ya, tapi nanti untuk proses pembelian akan dikembalikan ke. Bukan mencarikan seperti itu. Jadi gini, Jadi mereka tetap membeli apakah ke BUMN gitu. Kan gitu, ke BUMN mungkin belinya. Ya udah, jadi BUMN yang mencari gitu. Apakah nanti Bio Farma yang mencari, apakah Kimia Farma yang mencari, apakah Indo Farma yang mencari. Jadi bukan perusahaan tersebut pergi ke luar negeri dan mencari itu, enggak. Itu nanti bisa kita nggak tahu apakah. Karena gini, seperti kata Pak Erick Thohir kemarin, bahwa vaksin ini berbeda dengan kalau kemarin rapid test atau swab test, ya, ya kan? Karena ini tingkat keamanannya, tingkat kehalalannya, dan risiko. sebagainya kan harus dikontrol oleh pemerintah. Kemudian data, kan kalau kita nggak tahu siapa yang divaksin kan bahaya. Ya. Data juga harus satu data, jadi nggak boleh terlepas dari satu data yang memang dimiliki oleh teman-teman Kemenkes nantinya gitu. Koordinasi dengan Karena akan Kementerian. diketahui berapa jumlah orang yang sudah divaksin. Ini kan berhubungan sama herd immunity tadi gitu. Oh oke. Lantas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan gimana Pak? Kalau tadi kan katanya nanti dari perusahaan mungkin akan menjalin kerjasama ya, berarti ya business to business dengan BUMN gitu. Ya bisa seperti itu saja, bisa aja seperti itu nanti. Tapi kita tergantung sama Kemenkes. Tergantung dari Kemenkes yang Kementerian tetap- Kesehatan. Iya, sama seperti sekarang vaksin gratis itu kan yang mengadakan BUMN. Jadi yang memutuskan vaksinnya itu siapa itu adalah Kemenkes. Apakah itu Sinovac, Ya, apakah itu Pfizer, AstraZeneca, Bio dan Farm. sebagainya, itu semua kewenangannya Kemenkes. Ketika dia tetapkan 6 atau 5-6 merek itu oleh Kemenkes, maka yang mencarikannya dan yang mengadakannya adalah BUMN. Oke, lantas berarti kalau sudah ada yang mengadakan BUMN, yang request adalah swasta, berarti untuk persoalan data supaya nggak tumpang tindih juga dipastikan dari regulator ya Pak? Ya regulator, semua regulator. Kalau nanti kita bahaya kalau kita nggak tahu siapa yang udah terima vaksin. Ya, benar. Apalagi kalau masing-masing perusahaan mengadakan sendiri vaksinnya, nanti kan bisa ini dong. Kita nggak inilah ya, makanya memang belum diputuskan, tapi kita lihat
itu nanti jadi hal-hal yang krusial nantinya. Oke, berarti yang jelas memang proses vaksinasi oleh Mandiri sebenarnya kita butuhkan. Tapi lagi-lagi kan kita kembali ke masalah stok dari vaksin itu sendiri kan ya Pak Arya? Ya, Oh, baik. betul. Terima kasih Pak Arya telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Ya.